Halo cuyers, buat kalian yang baru gabung atau ngerasa ketinggalan alur ceritanya, pastiin buat cek di playlist di channel ini ya, supaya bisa nonton episode sebelumnya secara berurutan. Oh ya, jangan lupa juga buat intip judul-judul video lainnya ya di channel ini. Terus buat kalian yang ingin kasih Mimin kopi buat temenin ngedit biar makin semangat, linknya sudah ada di deskripsi atau bisa cek di halaman channel yang sudah Mimin sematkan. Yuk langsung saja. Sementara itu, di tempat Ruiji berada, ia tampak santai menikmati makanannya. Tiba-tiba saja terdengar teriakan dari anak buahnya yang menghardik seseorang yang baru saja datang, menanyakan untuk apa orang itu kembali ke tempat tersebut. Ruiji yang penasaran pun bertanya apa yang terjadi. Ternyata orang yang datang itu adalah Chris yang kembali mendatangi tempat Ruiji. Ruiji pun bertanya apakah Chris datang lagi untuk membalas dendam. Namun Chris menjawab bahwa ia masih penasaran dengan kata-kata Ryuji tempo hari. Ketika Ryuji meminta maaf atas kesalahan anak buahnya yang dulu menghina ibunya serta ucapan yang khawatir cekikan itu akan merusak wajah Chris. Dari situlah Chris menyuruh Tako menanyakan hal tersebut kepada seseorang temannya di penjara hingga akhirnya semua penjelasan itu terungkap. Chris lalu berkata bahwa Ryuji pasti sejak awal sudah mengetahui jati diri Chris yang sebenarnya yaitu Daichi. Ryuji menjawab bahwa pada awalnya ia ragu dan tidak percaya pada fakta konyol tersebut. Namun setelah membuktikannya sendiri lewat pertarungan dengan Chris, ia akhirnya memastikan bahwa hal itu memang benar. Chris pun bertanya bagaimana Ryuji bisa yakin bahwa dirinya adalah Daichi. Ryuji menjawab bahwa sifat seseorang akan selalu terlihat saat mereka bertarung. Chris mengerti dan tidak ingin berlama-lama dengan basa-basi. Ia langsung masuk ke pokok permasalahan, mengeluarkan sejumlah uang, lalu mengatakan bahwa kelompok penyelundup yang sedang diincar Ryuji adalah kelompok yang sama dengan yang ia sedang incar saat ini. Chris mengatakan bahwa uang tersebut adalah bentuk kesepakatan kerjasama. Mereka memiliki musuh yang sama dan Chris ingin membuat kontrak dengan kelompok Ryuji. Namun Ryuji menyuruh Chris untuk menyimpan uangnya saja itu. Sebagai gantinya ia mengganti kesepakatan tersebut dengan sumpah minum susu sebagai tanda perjanjian. Sebagai catatan, di sini Ryuji tidak menggunakan sumpah minum sake karena sebagai olahragawan gym ia sangat menjaga tubuh dan kesehatannya. Singkat cerita, kesepakatan pun dimulai. Ryuji memperingatkan bahwa jika Chris sampai mengkhianatinya, ia tidak akan segan-segan membunuh Chris. Chris hanya menjawab dengan santai, bagaimanapun ia merasa dirinya sudah mati sekali, jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati rekan-rekannya. Di sisi lain, Gou tampak ditelepon oleh seseorang yang menagih utang kepadanya. Gou terlihat pusing dan meminta waktu untuk melunasinya. Penagih itu bahkan sempat mengancam dan akan langsung ke tempat Gou, namun Gou memohon agar hal itu tidak dilakukan dan berjanji akan segera membayar. Jelas ia tidak ingin dipermalukan di hadapan para pegawainya. Gou mengumpat dalam hati, menyalahkan para rentenir lintah darat yang telah membuat hidupnya berantakan. Ia menyadari bahwa kesenangan sesaat, perempuan, narkoba, dan judi telah menyeretnya ke situasi yang sangat berbahaya. Diketahui ketakutan akan kehilangan segalanya jika keadaan ini terus berlanjut, Gou mulai berpikir dengan putus asa bahwa ia harus segera menemukan cara untuk mendapatkan uang. Alarm pun berbunyi menandakan bahwa Gou harus segera berangkat kerja. Sesampainya di kantor, Gou diberitahu oleh pelayan bahwa Chris telah datang dan meminta pembicaraan empat mata dengannya. Saat mereka akhirnya bertemu, Chris langsung masuk ke inti permasalahan. Ia mengatakan bahwa saat ini ia ingin menitipkan uang kepada Gou, lalu membuka sebuah koper yang berisi uang yang jumlahnya sangat banyak. Gou pun terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Gou yang masih tampak terkejut pun bertanya uang apa itu sebenarnya. Chris menjawab bahwa uang tersebut adalah dana yang ia dapatkan dari hal yang tidak barokah, sehingga ia ingin menitipkannya kepada Gou. Gou pun keheranan dan mulai bertanya-tanya apakah Chris sebenarnya sudah tahu bahwa perusahaan yang ia kelola sering melakukan pencucian uang untuk para kliennya. Karena penasaran, Gou akhirnya bertanya secara langsung. Betapa terkejutnya Gou ketika mengetahui bahwa Chris memang sudah tahu jika perusahaan tempatnya bekerja sering terlibat dalam praktik pencucian uang.
Merasa hal itu terlalu kentara, Go pun menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa perusahaan yang ia kelola memiliki laporan keuangan yang jelas dan akuntan yang kredibel, sehingga tidak mungkin rumor yang didengar Chris itu benar. Chris mengerti lalu menutup kembali koper berisi uang tersebut dan pamit undur diri. Go masih menatap koper itu dengan tatapan serakah, seakan otak dan hatinya tidak sejalan dan ingin membawa uang tersebut. Singkat cerita, Go pun menceritakan semua kejadian itu kepada Takura dan juga Saki. Takura mengira bahwa Go telah mengatakan hal yang tidak-tidak kepada Chris sehingga memocorkan rahasia kriminal mereka. Namun Go tentu saja menyangka dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal sebodoh itu. Go menjelaskan bahwa Chris memang berniat mencuci uang tersebut dan ia sendiri melihat dengan mata kepalanya bahwa uang itu benar-benar ada. Karena merasa sangat mencurigakan, Jogasaki memutuskan untuk memeriksa latar belakang Chris terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Namun sepertinya Go bersikeras untuk segera mengambil saja uang dari Chris sebelum Chris berubah pikiran. Takura pun bertanya mengapa Go terlihat sangat putus asa. Ia menyinggung rumor yang mengatakan bahwa Go memiliki utang besar kepada rentenir. Sesuatu yang menurut Takura sudah menyebar kemana-mana. Go menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa itu hanyalah ulah dari orang-orang yang iri saja padanya. Setelah itu ia pun pamit pulang. Sepeninggal Go, Takura dan Jogasaki merasa bahwa mereka harus segera mengurus masalah Go secepatnya sebelum melebar kemana-mana. Sementara itu, di dalam taksi, Go tampak kebingungan dan panik karena rentenir tersebut terus menagih utangnya tanpa henti. Di sisi lain di kantor Chris, Tako memuji Chris karena semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Chris mengatakan bahwa ia sudah menaburkan semua umpannya dan kini hanya tinggal menunggu waktu sampai Go benar-benar terperangkap. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja Eru menghubungi Chris dan mengajak bertemu untuk makan bersama. Tako bertanya ada apa sebenarnya. Chris hanya memandang keluar dan berkata bahwa masih ada urusan lain yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Urusan yang sudah lama ia tunda sejak 5 tahun lalu. Singkat cerita, Chris dan Eru pun bertemu dan makan malam di sebuah tempat. Eru mengatakan bahwa ia senang karena Chris mau meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Ia juga mengungkapkan bahwa entah mengapa ia tidak merasa jika ini adalah pertemuan pertama mereka. Ada perasaan tenang setiap kali ia berada di dekat Chris. Chris terdiam sesaat lalu bertanya apakah Eru saat ini sedang berkencan dengan Go. Terkejut mendengar pertanyaan itu, Eru balik bertanya mengapa Chris tiba-tiba menanyakan hal tersebut. Chris hanya menyarankan agar Eru tidak lagi berhubungan dengan Go. Merasa permintaan itu aneh, Eru pun mengira bahwa hubungan Chris dan Go sedang tidak baik-baik saja. Namun Chris kemudian mengungkapkan identitasnya kepada Eru dan memperlihatkan bekas tanda lahir milik Daichi. Eru yang melihat tanda lahir itu awalnya tidak percaya. Ia berkata bahwa suara Chris memanglah sangat mirip dengan Daichi. Lalu bertanya apakah Chris adalah saudara atau kerabat dekat Daichi. Namun setelah Chris mengingatkan Eru tentang kencan pertama mereka serta berbagai hal lain yang hanya mereka berdua ketahui saat masih berpacaran, Eru akhirnya tidak bisa lagi menahan air matanya. Dengan suara gemetar, ia bertanya apakah Chris benar-benar Daichi. Eru pun tak kuasa dan langsung mendekap Chris menatap matanya dengan penuh perasaan. Saat mereka saling menatap, Chris menyadari sesuatu yang aneh pada kelopak mata Eru. Ia lalu mengecek tangan Eru dan menemukan tanda-tanda bahwa Eru sepertinya sering menggunakan narkotika. Chris pun bertanya apakah Eru menggunakan Ice Heaven. Sontak Eru merasa malu langsung menyembunyikan tangannya dan mengatakan bahwa ia dipaksa serta dicekoki barang haram tersebut. Kemudian bertanya apakah Go yang melakukan semua itu kepada Eru. Eru hanya menjawab bahwa ia tidak punya pilihan lain saat itu karena ia begitu kehilangan Daichi dan tenggelam dalam kesedihan akibat kepergiannya. Mendengar hal tersebut, Daichi meminta Eru untuk tidak melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa ia mengerti situasinya, lalu meminta maaf karena merasa bahwa semua ini akibat kesalahannya hingga Eru harus menjalani hidup seperti sekarang. Daichi pun memeluk Eru dengan erat. Singkat cerita, Daichi menceritakan semuanya kepada Eru. Ia mengatakan bahwa dirinya telah kembali dari neraka dan kini akan menyeret semua orang yang telah berbuat tidak adil kepadanya. Chris kemudian berkata kepada Eru bahwa Daichi sebenarnya telah mati dan yang tersisa sekarang hanyalah Chris Puyuto.
Setelah itu, ia meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Eru dengan pesan agar Eru berhenti menggunakan barang terlarang tersebut. Beberapa waktu kemudian, terlihat Gao akhirnya sepakat untuk mengurus dana yang sebelumnya ditawarkan oleh Chris. Setelah kesepakatan tercapai dan lokasi pengambilan uang ditentukan, Gao merasa puas dan berniat membuktikan kepada Takura bahwa dirinya juga mampu bertindak sendiri. Di dalam mobil, Eru yang berangkat bersama Gao diperintahkan untuk tetap mendekati Chris seperti biasa. Gao pun merasa bahagia karena ia akan segera mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun dalam hatinya ia masih bertanya-tanya dari mana sebenarnya Chris memperoleh uang sebanyak itu. Bahkan Gao mulai merencanakan untuk memeras Chris habis-habisan sampai tak tersisa. Setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan, Chris merasa heran karena tempat itu terasa sangat familiar. Dan benar saja, tempat tersebut adalah Parao, lokasi di mana Daichi dan Gao dulu bekerja paruh waktu. Saat mereka masuk ke ruangan, Chris ternyata sudah menunggu. Ia mengatakan bahwa dirinya cukup terkejut karena Eru ikut datang bersama Gao. Gao pun langsung bertanya di mana uang yang ia janjikan. Chris kemudian membuka tas yang berisi uang di hadapan mereka. Gao sempat heran karena jumlah uang itu terlihat jauh lebih sedikit dari yang dijanjikan. Di hadapannya hanya ada sebuah tas kecil berisi beberapa gepok uang yang menurut perkiraan tidak sampai 100 juta yen seperti yang ia lihat sebelumnya. Chris menjelaskan bahwa ia berubah pikiran. Bagaimanapun ia belum sepenuhnya percaya kepada Gao karena baru mengenalnya. Menurutnya, mempercayakan uang dalam jumlah besar pada seseorang seperti Gao masih terlalu beresiko. Oleh karena itu, ia hanya akan memberikan 10 juta yen. Merasa jumlah itu terlalu kecil, Gao mengatakan bahwa uang tersebut tidak sebanding dengan resiko besar yang ia tanggung. Karena itu, ia meminta jumlah yang lebih besar yaitu 100 juta yen. Karena masih belum yakin untuk meminjamkan uang sebanyak itu, Chris pun meminta jaminan kepada Gao. Sebagai syarat, Gao harus memberikan satu rahasia kepadanya. Chris ingin menyimpannya sebagai kartu as agar Gao tidak berani macam-macam dengan uangnya ke depan. Gao bertanya rahasia apa yang ingin diketahui Chris darinya. Chris pun menjawab bahwa ia ingin mengetahui masa lalu Gao, tepatnya 5 tahun yang lalu. Melihat Gao masih tampak bingung, Chris memperjelas maksudnya. Ia menyuruh Gao untuk lebih santai terlebih dahulu sambil minum-minum, lalu memperlihatkan champagne Armando Gold yang dulu sering ia berikan kepada Takura. Chris kemudian mengatakan bahwa dulu Gao sering mengadakan pertemuan rahasia di tempat ini bersama Takura dan juga Saki. Sebagai gantinya, dengan 200 juta yen yang akan Chris berikan, ia meminta informasi mengenai apa yang sebenarnya mereka bicarakan dalam pertemuan tersebut. Gao awalnya masih bingung dengan apa yang Chris bicarakan. Namun Chris lalu menyuruhnya untuk santai terlebih dahulu sambil meminum champagne. Tapi Gao menolak dengan alasan bahwa dirinya sudah minum. Sebagai gantinya, Chris pun memberikan soda. Gao sangat terkejut ketika melihat merek soda tersebut karena itu adalah merek yang dulu pernah ia berikan kepada Daichi. Meskipun begitu, Gao masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lihat hanyalah kebetulan. Ia menekan rasa gemetarnya dan berusaha tetap terlihat tenang. Gao menolak untuk memberitahu apapun dan mengatakan kepada Chris bahwa ia tidak mengingat kejadian 5 tahun lalu yang dibicarakan Chris itu. Chris tidak menyerah, ia menaikkan bayarannya menjadi 3 kali lipat yaitu 300 juta yen. Lalu langsung menanyakan siapa yang membunuh Sayaka pada saat itu. Gao masih berpura-pura tidak mengenal Sayaka meskipun ekspresinya tampak sangat gemetar. Chris mengatakan agar Gao tidak berpura-pura tidak tahu karena bagaimanapun dirinya dan rekannya dulu Daichi pernah bekerja paruh waktu di bar Parao ini. Gao kemudian berteriak, menyangkal, mengatakan bahwa Daichi lah pembunuhnya dan Daichi sudah mengaku hal tersebut di pengadilan. Chris menegaskan kepada Gao agar tidak berbohong. Ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui adanya pertemuan di bar ini sebelum kejadian tersebut antara Takura, juga Saki, dan Gao. Chris juga menyebutkan bahwa ia telah mendapatkan kesaksian dari manajer Matsumoto pada waktu itu. Gao menggebrak meja dan memerintahkan Chris untuk berhenti membuat dugaan-dugaan aneh tentang dirinya. Menurut Gao, tidak ada hubungannya antara dirinya menerima uang dengan pembunuhan tersebut. Lalu Chris menutup koper uang itu dan mengatakan bahwa tidak ada kesempatan jika Gao tetap bersikeras tidak memberitahu apapun.
Go pun meminta waktu untuk berpikir dan pergi merokok sebentar. Saat di toilet, Go melihat bahwa rentenir tersebut terus mendesaknya. Bagaimanapun Go sangat membutuhkan uang itu. Namun ia masih tidak tahu hubungan apa yang dimiliki Chris dengan Daichi. Dalam pikirannya, Chris hanyalah rekan atau teman Daichi. Sementara itu, Chris berusaha tetap tenang sambil meminum salah satu barang terlarang tersebut. Di sisi lain, Eru bergumam dalam hati bahwa Daichi kini telah berubah. Ia tidak lagi bertindak lembut dan polos seperti dulu. Eru pun mendekati Daichi dan meminta untuk menghentikan semua ini lalu memulai hidup baru bersamanya dari awal lagi. Namun Chris mengatakan bahwa Daichi telah mati. Tidak ada lagi Daichi di dunia ini. Eru pun menangis dan meninggalkan Chris. Dalam hatinya ia bergumam bahwa Daichi sudah tidak mencintainya lagi. Ia menyangka bahwa seseorang bisa berubah karena uang. Padahal dulu Go juga sangat baik kepadanya. Namun sejak ia keluar dari kampus dan mulai memasuki dunia malam, Go pun berubah setelah mendapatkan banyak uang. Eru kemudian menemui Go yang sedang teler di toilet dan mengajaknya pulang. Namun Go langsung membentaknya. Eru lalu mengatakan bahwa dirinya membutuhkan barang tersebut dan meminta Go untuk memberikannya sedikit. Saat pikirannya melayang akibat pengaruh obat-obatan, Eru kembali memikirkan semua yang telah terjadi. Hidupnya berubah setelah ia kehilangan Daichi dan terjerat dalam dunia malam serta obat-obatan. Awalnya ia dipaksa menggunakan barang tersebut oleh Go hingga akhirnya hidupnya hancur seperti sekarang ini. Eru pun sampai pada kesimpulan bahwa semua ini adalah kesalahan Daichi Eskoplak. Dan karena pengaruh serta sensasi obat tersebut, akhirnya Eru pun memberitahu identitas asli Chris kepada Go. Dan singkat cerita, setelah itu Eru pun kembali menemui Chris dan mengatakan bahwa Go tidak ada di tempat, lalu menyuruh Chris untuk memeriksanya di toilet. Namun begitu Chris masuk dan memeriksa ke dalam, tiba-tiba saja pintu toilet dikunci dari luar. Saat itu juga Chris menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Ia mencium bau bensin yang menyengat di seluruh ruangan toilet. Dan benar saja, di luar Go sedang berusaha membakar seluruh tempat itu. Sambil menyalakan pemantik api, Go berteriak kepada Chris yang masih terjebak di dalam toilet, menyuruhnya bersiap karena sepertinya Daichi akan mati untuk kedua kalinya. Setelah itu, Go pun pergi sambil mencuri seluruh uang milik Daichi. Daichi yang kini sudah menyadari bahwa dirinya dihianati oleh Eru hanya terdiam sejenak, berdiri di tengah kobaran api yang semakin meluas. Di sisi lain, Go dan Eru menuju ke tempat parkiran sambil membawa uang tersebut. Pasangan itu tampak sangat senang dan membicarakan rencana mereka untuk segera berlibur ke Dubai setelah melunasi seluruh hutang. Namun saat mereka hendak masuk ke mobil, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sekelompok orang. Dari salah satu mobil yang berhenti, Banba Ryuji keluar dan menghampiri mereka berdua, lalu menyuruh Go dan Eru untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Keduanya kemudian diikat dan ditutup matanya lalu dibawa ke sebuah tempat. Dalam keadaan panik, Go bertanya apakah mereka hanya ingin mencuri uangnya. Go mengatakan ia tidak keberatan menyerahkan uang itu asalkan nyawanya selamat. Sementara itu, Eru ketakutan dan menangis memohon agar mereka dilepaskan. Mereka lalu disuruh berdiri di sudut ruangan. Ketika penutup mata mereka dibuka, mereka melihat sosok yang sangat mereka kenal. Chris sudah berdiri di hadapan mereka dan berkata agar mereka tidak perlu terlalu terkejut. Kau dengan wajah pucat bertanya bagaimana mungkin Chris bisa berada di sana. Bukankah dirinya sudah membakarnya tadi? Chris menjawab bahwa rekannya telah menyelamatkannya. Ia juga mengatakan bahwa tempat itu kini sudah terbakar sangat luas. Namun salah satu anak buah Banba berhasil mendapatkan bukti bahwa Go lah yang menyebarkan bensin dan membakar gedung tersebut. Rekaman kejadian itu telah tersimpan dengan aman. Chris menambahkan bahwa pembakaran gedung yang masih berpenghuni adalah kejahatan berat, bahkan bisa berujung pada hukuman mati. Mendengar hal itu, Go dan Eru pun merinding ketakutan. Chris mengatakan bahwa ia bisa memahami alasan Go ingin membunuhnya. Namun yang tak bisa ia pahami adalah mengapa Eru sampai ikut bertindak sejauh ini. Eru dan Go pun akhirnya saling menyalahkan dan terlibat pertengkaran sengit.
Merasa terpojok, Eru memohon kepada Daichi untuk menyelamatkannya. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya masih mencintainya dan bersedia melakukan apapun demi Chris serta berjanji akan membuatnya bahagia. Namun dengan tatapan dingin dan tanpa belas kasihan, Chris menunjukkan bahwa ia sudah tidak bisa lagi mempercayai Eru. Ia merasa telah memberikan kesempatan terakhir sebelumnya dengan memperingatkan Eru agar menjauhi Go dan berhenti menggunakan obat terlarang. Namun Eru tetap tidak mengindahkannya. Chris pun berkata pada Eru bahwa Daichi sudah telah lama mati, tidak ada lagi Daichi di dunia ini. Chris kemudian memerintahkan anak buah Banba untuk melepaskan ikatan Go. Ia mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan semuanya dengan cara jantan melalui duel 1 lawan 1 dengan Go. Sebagai kenalan Daichi, Chris ingin menghajarnya dan membalas semua perbuatan yang pernah Go lakukan kepada almarhum Daichi. Bahkan Chris menambahkan bahwa jika Go berhasil menang melawannya, maka Go boleh mengambil seluruh uang tersebut. Singkat cerita, anak buah Ruiji pun pergi meninggalkan tempat itu, sementara Ruiji memilih untuk menunggu di sana. Di dalam ruangan, Chris dan Go bersiap mengadakan duel. Jika Go menang, Chris menjamin bahwa ia boleh membawa uang tersebut dengan aman tanpa campur tangan geng Ruiji. Namun jika Go kalah, maka ia harus bersiap menghadapi kehancuran. Sementara itu, Banba yang berjaga di pinggir sambil mengawasi Eru tidak habis pikir dengan apa yang sedang dilakukan oleh Chris. Saat pukulan pertama dilepaskan oleh Chris, Go tidak melawan dan justru menerima pukulan itu begitu saja. Ia berkata kepada Chris bahwa bagaimanapun juga mereka dulu adalah teman dan apa yang ia lakukan waktu itu hanyalah menjalankan perintah saja. Sambil menarik kerah Go, Chris bertanya apakah Go tahu kehidupan seperti apa yang dialami Enomoto Daichi setelah kejadian itu. Di saat Go menikmati kehidupan malam yang gemerlap dan berpoya-poya, Daichi justru menderita. Go bisa makan enak di hotel berbintang, sementara Daichi harus mengais makanan yang jatuh ke lantai seperti anjing. Go tidur bersama Eru sepuas hatinya, sementara Daichi kehilangan seluruh hidupnya. Chris tidak pernah menyangka bahwa seorang teman yang ia percaya bisa melakukan semua itu. Ia lalu menyuruh Go untuk mencoba memukulnya. Go mengatakan bahwa ia tidak bisa, namun tetap memaksakan diri untuk melayangkan pukulan lemah ke arah Chris. Ketika Chris mengatakan bahwa sekarang gilirannya untuk memukul, ingatan tentang awal perkenalannya hingga menjadi sahabat kembali terlintas di benaknya. Namun Chris tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa Go tega mengkhianatinya. Chris kembali menyuruh Go untuk bertarung dengan serius dan memukulnya. Namun karena Go memang bukan tipe petarung dan terlalu pengecut, ia hanya bisa dihajar oleh Chris hingga terpental ke belakang. Dengan air mata yang mengalir, Chris melancarkan pukulan terakhirnya dan bertanya kepada Go siapa sebenarnya yang menyuruhnya melakukan semua ini. Mengingat sebelumnya Go mengaku hanya menjalankan perintah. Go menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Banba yang mendengar jawaban itu pun menjadi kesal dan mengancam akan membunuh Go jika ia tidak bicara. Namun bukannya menjawab, Go justru bertingkah aneh dan mulai histeris seperti orang gila. Melihat hal tersebut, Chris merasa ada sesuatu yang janggal dengan kondisi Go. Ia kemudian menoleh ke arah Eru dan tampak bengong juga dengan tatapan kosong. Dari sanalah Chris menyimpulkan bahwa semua ini kemungkinan besar adalah efek samping dari obat terlarang tersebut. Dan ia harus segera menemukan siapa pengedarnya. Banba kemudian bertanya apa langkah mereka selanjutnya. Chris hanya menjawab bahwa mereka akan memindahkan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dan mengambil alih perusahaan milik Takura. Seorang pria yang menguasai banyak perusahaan dengan cara-cara yang nyaris tidak barokah dan merupakan seorang bos kriminal. Singkat cerita, Chris dan Tako kini tengah berbincang di sebuah kafe. Tak lama kemudian seorang pelayan menegur Banba karena membawa makanan dari luar kafe. Banba menatap pelayan itu dengan ekspresi menakutkan dan berkata bahwa kalau begitu berikan saja ia jus kiwi. Pelayan yang tidak mengerti apakah itu ancaman atau sekedar permintaan pun segera membawakan jus tersebut. Melihat kejadian itu, Tako merasa heran dan bertanya mengapa Chris harus melibatkan Banba dalam masalah ini. Chris menjelaskan bahwa ia sudah mengikat janji dengan Banba dan kini mereka bekerja sama. Tako kemudian penasaran apa yang terjadi pada Go dan Eru setelah kejadian tersebut. Chris menjawab bahwa ia tidak menerima informasi apapun setelah itu karena Go dan Eru terlihat linglung akibat pengaruh obat terlarang. Pada akhirnya mereka menyerahkan diri pada polisi karena kasus penggunaan narkoba tersebut.
Tako sempat khawatir karena rahasia Chris sebagai Daichi bisa terbongkar, mengingat Go dan Eru sudah mengetahui identitas aslinya. Namun Bamba menenangkan Tako dan bilang agar tidak perlu khawatir. Bagaimanapun Bamba sudah mengancam mereka. Ditambah lagi ia memiliki bukti rekaman pembakaran tempo hari yang bisa dijadikan sebagai senjata agar mereka tutup mulut. Itu pun jika mereka cukup pintar. Tako lalu bertanya kepada Chris jika pada akhirnya identitas itu tetap bocor, apa yang akan ia lakukan. Chris menjawab bahwa ia tidak takut dan akan memikirkan rencana lain. Bamba yang mendengar hal itu menyindir bahwa Chris memang cukup jago dalam berpura-pura tenang. Tako kembali bertanya mengenai rencana mereka untuk membalas dendam kepada Takura. Chris menjelaskan bahwa saat ini ia tengah menyewa seorang detektif swasta yang berkompeten untuk menyelidiki Takura. Di sini, Ryuji tampak sedikit curiga mengenai detektif yang disewa Chris. Namun Chris bilang bahwa nanti mereka pasti akan bertemu dan ia akan memperkenalkan detektif tersebut kepada Ryuji. Saat sedang memikirkan rencana selanjutnya di sebuah bar, Chris tidak sengaja bertemu dengan Mizuki. Mizuki yang terlihat sangat terkejut melihat Chris pun menyapanya dan akhirnya ia berbincang. Chris mulai percakapan dengan meminta maaf kepada Mizuki atas kejadian tempo hari ketika ia sempat merendahkan dirinya waktu itu. Mizuki mengatakan bahwa tidak apa-apa karena bagaimanapun ia juga merasa bersalah. Selain itu, Mizuki memberitahu Chris bahwa kini ada informasi mengenai bosnya yaitu Go yang telah ditangkap karena kasus narkoba. Chris tidak menyangka hal tersebut dan mengatakan bahwa ia juga menyayangkannya. Namun Mizuki tampak sudah mengetahui bahwa Chris saat ini tengah berseteru dengan mereka, termasuk Takura yang sepertinya sedang Chris incar. Chris terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Mizuki bisa mengenal Takura. Alih-alih menjelaskan, Mizuki tiba-tiba memohon kepada Chris untuk membalaskan dendamnya kepada Takura juga. Tampaknya Mizuki pun menyimpan dendam terhadap Takura. Mizuki meminta Chris untuk mengikut sertakan dirinya dalam misi balas dendam Takura. Singkat cerita, mereka pun berbicara di tempat yang jauh lebih nyaman. Mizuki menceritakan semuanya tentang alasan mengapa ia sangat membenci Takura. Mizuki mengatakan bahwa dulu perusahaan ayahnya ditipu oleh Takura hingga akhirnya direbut. Akibat kejadian itu, ayahnya bangkrut dan keluarga Mizuki pun hancur berantakan. Awalnya Mizuki tidak mengetahui kebenaran tersebut, namun seiring ia beranjak dewasa, ia akhirnya mengetahui semuanya dan memutuskan untuk membalaskan dendam pada orang-orang yang menghancurkan keluarganya. Karena itulah Mizuki masuk ke Imperator dengan tujuan mendekati mereka dan mengumpulkan informasi. Sebelum Mizuki menjelaskan lebih detail, Chris menyela dan mengatakan bahwa ia sudah mengerti masalahnya. Namun untuk saat ini, Chris perlu meluruskan beberapa hal terlebih dahulu. Dan jika waktunya tiba, ia akan menghubungi Mizuki kembali. Sebelum Mizuki pergi, Mizuki tampak seperti ingin mengatakan sesuatu kepada Chris. Namun karena terlalu malu, ia mengurungkan niatnya itu. Lalu pamit undur diri sambil mengatakan bahwa ia akan menunggu kabar selanjutnya dari Chris. Di sisi lain di kantor detektif, Chris dan Oga sedang berdiskusi mengenai kasus Mizuki. Chris meminta Oga untuk menyelidiki latar belakang gadis tersebut. Namun Oga terlihat agak malas melakukannya karena ia merasa cemburu dan menyangka bahwa Chris menyukai Mizuki. Chris kemudian mengatakan bahwa ia akan memberikan bonus sebagai biaya tambahan lalu pamit pulang. Oga sempat meminta Chris untuk tidak terlalu terburu-buru dan mengajaknya minum-minum terlebih dahulu. Namun Chris menolak. Oga pun merasa sedih dan menyimpulkan bahwa kini ia memiliki saingan bernama Mizuki. Sementara itu di tempat Takura berada, Takura tampak sangat kesal karena merasa Go bertindak bodoh dengan menyerahkan diri ke polisi hanya karena menggunakan narkoba. Chogasaki pun merasa aneh karena Go sama sekali tidak meminta bantuannya untuk dibebaskan kali ini. Takura merasa ada sesuatu yang janggal, terutama terkait rentenir tersebut. Chogasaki pun memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut dan pergi ke kantor polisi. Setelah itu, Chogasaki menyarankan agar Takura untuk sementara waktu tidak bermain dengan wanita dan narkoba sampai rapat pemegang saham selesai. Namun Takura menolak dan merasa heran mengapa ia harus berhenti bermain wanita juga. Menurutnya, bermain dengan wanita tidak akan membahayakan rapat tersebut. Chogasaki lalu mengingatkan Takura pada kejadian tempo hari ketika Takura hampir membuat seorang wanita di bar tewas karena dipaksa meminum tequila secara berlebihan. Saat itu Chogasaki harus turun tangan untuk membereskan kekacauan yang dibuat Takura dan menutupinya.
Mendengar hal tersebut, Takura meminta maaf dan akhirnya setuju untuk menahan diri sementara waktu ini. Jogasaki pun pamit dan mengatakan bahwa ia akan menyelidiki Go dengan caranya sendiri. Ia menepuk pundak Takura dan menyuruhnya untuk bersabar sedikit lagi. Mereka hanya perlu bertahan sedikit lagi agar bisa naik ke level yang lebih tinggi, menjadi bangsawan modern dan menjadi penguasa sejati dari negara itu. Deng! Di sisi lain, Chris kini telah menghubungi kembali Mizuki. Chris mengatakan bahwa ia mengajaknya bertemu di tempat ini agar mereka bisa berbicara dengan bebas dibandingkan di bar. Chris kemudian langsung membahas identitas Mizuki yang sebenarnya yang ternyata ini palsu. Nama Mizuki yang asli adalah Fukada Suki. Ayahnya bernama Fukada, seorang pendiri perusahaan Deep Field sekaligus mantan presiden perusahaan tersebut. Karena rumor penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, ia dipaksa mundur dari jabatannya, harga saham perusahaan pun anjlok dan akhirnya dibeli oleh Takura. Tak lama setelah itu, ayah Mizuki pun bunuh diri. Mendengar semua hal tersebut, Mizuki menangis dan mengatakan bahwa Takura telah menipu ayahnya. Dan ia tidak akan pernah memaafkan Takura atas semua yang terjadi. Chris saat itu memahami bahwa Mizuki sangat ingin membalas dendam. Namun Chris menyarankan agar Mizuki menjauh dari masalah ini dan tidak terlibat lebih jauh. Karena resiko yang dihadapi sangatlah besar dan dapat membahayakan nyawa Mizuki. Chris mengenal Takura dengan sangat baik. Organisasi Takura adalah kelompok yang sangat berbahaya dan tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang tidak barokah demi mencapai kesuksesan. Mereka tidak akan ragu untuk membunuh atau menjebak seseorang demi mencapai tujuan. Chris pun bertanya apakah Mizuki benar-benar siap mengorbankan segalanya demi dendamnya itu. Mizuki menjawab bahwa ia bahkan siap mengorbankan nyawanya. Ia tidak takut. Chris mengatakan bahwa hal seperti itu mudah diucapkan namun belum tentu bisa dilakukan. Chris kemudian mengajukan satu pertanyaan lagi, pertanyaan yang menurutnya jauh lebih penting. Ia bertanya apakah Mizuki siap mengorbankan sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Chris kemudian memberi contoh seperti harus pergi tidur dengan Takura demi menjalankan misi balas dendam tersebut. Dang! Mendengar hal tersebut, Mizuki hanya terdiam. Chris pun sudah menyangka bahwa Mizuki akan mustahil berbuat sejauh itu, lalu menyuruhnya untuk menyerah saja. Chris mengatakan bahwa ia juga memiliki alasan pribadi untuk membalas dendam kepada Takura, namun ia tidak bisa memberikan detailnya kepada Mizuki saat ini, dan menyarankan Mizuki untuk menempuh cara lain alih-alih bekerja sama dengannya. Namun sebelum Chris sempat menyelesaikan kalimatnya, Mizuki tiba-tiba menceritakan masa lalunya. Ia mengisahkan bagaimana ayahnya selalu menyempatkan diri datang ke sekolah untuk menghadiri pertemuan orang tua dan murid. Awalnya, Mizuki mengira ayahnya melakukan itu karena merasa bersalah, sebab ia jarang berada di rumah akibat kesibukan kerja. Mizuki sering merasa malu karena kebanyakan orang tua murid datang bersama ibu mereka sementara dirinya hanya ditemani oleh ayahnya. Meski begitu, ia tetap bersyukur bagaimanapun ia sangat senang karena ayahnya selalu hadir dan menyayanginya. Namun karena setelah kejadian di mana ayahnya meninggal karena bunuh diri, Mizuki sama sekali tidak percaya dan meragukan bahwa ayahnya akan melakukan tindakan korupsi. Ia pun menarik kesimpulan bahwa pasti ada seseorang yang telah menjebak ayahnya. Melihat Mizuki yang bersikeras, Chris mengatakan bahwa ayahnya di surga pasti tidak menginginkan putrinya membahayakan diri sendiri demi balas dendam. Namun Mizuki tetap bersikukuh. Ia beralasan bahwa jika ia tidak membalas dendam, hidupnya tidak akan pernah tenang. Sambil menangis, Mizuki mengatakan hal itu sembari membuka pakaiannya. Ia berkata bahwa jika memang ia harus melakukan hal tidak senonoh demi misi balas dendam tersebut, ia tidak peduli. Mizuki mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun, bahkan jika harus menjual tubuhnya. Deng! Mizuki bahkan mengatakan bahwa jika Chris membutuhkan bukti, ia siap membuktikannya sekarang juga, sambil melepas helai kain terakhir yang menutupi tubuhnya. Namun Chris segera menghentikan tindakan Mizuki dan mengatakan bahwa ia mengerti. Chris menjelaskan bahwa pertanyaan tadi hanyalah sebuah ujian untuk memastikan apakah Mizuki benar-benar serius. Setelah itu, Chris memunguti pakaian yang dikenakan Mizuki dan mengenakannya kembali kepada dirinya sambil meminta maaf atas pernyataan yang ia ajukan sebelumnya.
Bagaimanapun, Chris mengatakan bahwa Mizuki tetap harus mengambil resiko besar yang akan dihadapinya nanti. Kemudian Chris bertanya apakah selama berada di Imperator, Mizuki pernah bertemu langsung dengan Takura. Mizuki menjawab bahwa ia tidak pernah bisa mencapai tempat di mana mereka biasa berkumpul, sehingga ia belum pernah bertemu dengan Takura. Chris pun berasumsi bahwa Takura kemungkinan besar belum mengenal Mizuki. Ia lalu mengatakan bahwa ia memiliki sebuah ide dan menyatakan bahwa mulai saat ini mereka akan bekerja sama dan membentuk aliansi. Singkat cerita, Chris kini tengah berdiskusi dengan Tako dan Bamba. Chris menyuruh Tako untuk menjual beberapa saham secara bertahap. Mendengar hal itu, Tako sangat senang karena akhirnya ia bisa ikut berperan langsung dalam aksi mereka. Sementara itu Bamba yang tidak terlalu memahami soal saham meminta penjelasan. Chris menjelaskan bahwa ia mendapat informasi dari sumber terpercaya bahwa sebuah perusahaan asing ternama yang bergerak di bidang kasino luar negeri sedang menjalin kesepakatan besar dengan perusahaan milik Takura. Chris berencana menggagalkan kesepakatan tersebut dengan membongkar skandal besar. Tako yang memahami langkah Chris langsung mengerti bahwa jika rencana itu berhasil, harga saham perusahaan Takura akan anjlok dan mereka bisa meraup keuntungan dari situasi tersebut. Tako pun meminta detail rencana itu. Chris menjelaskan bahwa Takura sangat gemar minum. Ia sering menghabiskan waktu di klub kabaret, memaksa para wanita menegak minuman keras lalu membungkus mereka. Jika salah satu wanita tersebut menggugah, Takura biasanya menyuapnya agar tutup mulut. Namun jika masalah itu membesar, di belakang Takura selalu ada Jogasaki yang siap membereskan kekacauan yang ia buat. Dengan koneksi dan kenalannya, Jogasaki bahkan mampu menghancurkan hidup para gadis tersebut, deng. Mendengar penjelasan itu, Tako merasa merinding. Bamba bahkan jauh lebih marah mengingat adiknya sendiri pernah menjadi korban kebejatan hal yang serupa. Dengan penuh amarah, Bamba menghancurkan apel yang sedang ia pegang. Chris mengatakan bahwa ia tidak akan membongkar skandal-skandal lama tersebut karena kasus-kasus itu sudah diselesaikan Jogasaki di luar pengadilan. Selain itu, menurutnya mengungkit kejadian lama adalah langkah yang terlalu lemah. Karena itu, Chris perlu menemukan bukti yang benar-benar tak terbantahkan untuk meningkatkan peluang keberhasilan misinya. Sementara itu, di tempat Takura, mereka tengah membahas rencana pengembangan kasino di Teluk Tokyo yang telah disetujui dengan total anggaran mencapai 18 miliar. 18 miliar yen. Takura berasumsi jika proyek tersebut berjalan, harga saham perusahaan mereka akan melonjak drastis. Namun tiba-tiba terdengar keributan di antara para staf yang hadir. Takura bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Para staf menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir ada pihak yang menjual saham perusahaan mereka dalam jumlah yang sangat besar. Saat ini investor tersebut telah menjual saham hingga mencapai 3 miliar yen. Takura pun berasumsi bahwa itu mungkin hanyalah ulah dari seorang investor yang bodoh. Bagaimanapun juga Takura tidak terlalu menghiraukan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa ketika kesepakatan proyek benar-benar sudah berjalan, harga saham mereka akan melambung dengan sendirinya. Dan orang yang menjual sahamnya sekarang adalah orang bodoh yang pasti akan merugi menurut Takura. Sebagai catatan, di sini Mimin mengakui lah tidak terlalu paham ya soal saham. Namun yang Mimin tangkap, Chris sedang melakukan short selling. Apa itu short selling? Ya intinya mah di mana ia akan mendapatkan keuntungan jika perusahaan Takura mengalami kerugian dan penurunan nilai saham, intinya mah gitulah ya. Namun jika saham Takura justru naik karena kesepakatan dengan perusahaan kasino asing tersebut, maka Chris yang akan merugi karena ia harus mengembalikan modal pinjaman besar tabungannya yang lebih besar dari seharusnya. Di titik ini, keduanya sedang melakukan pertaruhan besar. Jika saham naik, Takura yang akan menang. Namun jika saham turun, Chris yang keluar sebagai pemenang. Ngerti kagak lu pada? Kalau gak ngerti, baguslah Mimin juga kagak ngerti. Ruiji mengatakan bahwa mereka hanya memiliki waktu 1 bulan. Chris tidak menyangka hal tersebut. Selain itu, ia juga mendapatkan informasi bahwa akhir-akhir ini Takura terlihat jauh lebih berhati-hati dan tidak lagi menunjukkan batang hidungnya di bar atau tempat lain untuk bermain dengan wanita. Tako berasumsi bahwa Takura sengaja minum di bar yang sangat private untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, mengingat rapat pemegang saham sudah semakin dekat. Namun sepertinya Bamba memiliki ide yang cukup bagus. Entah apa yang diceritakan Bamba kala itu, karena setelah mendengarnya Chris mengatakan bahwa jika ide tersebut berhasil maka hasilnya akan sangat viral.
Tako tampak begitu tidak menyetujui ide tersebut karena menurutnya rencana itu tidaklah manly. Mendengar ucapan Tako, Banba langsung menatapnya dengan tatapan mengerikan. Tako yang ditatap seperti itu langsung bergidik ketakutan dan meminta Banba untuk tidak memelototi-nya seperti itu. Banba yang tidak bermaksud mengintimidasi pun mengatakan bahwa wajahnya memang dari sananya sudah seperti ini. Bagaimanapun Tako harus membiasakan diri melihatnya. Meski ada kemungkinan berhasil, Chris berpendapat bahwa peluang kegagalan rencana ini masih cukuplah besar. Selain itu Mizuki lah yang akan menanggung seluruh resikonya. Tiba-tiba Banba mencengkram Chris dan mengatakan bahwa jika Chris memang benar-benar ingin membalas dendam, maka ia tidak boleh melakukannya setengah-setengah. Menurut Banba, Chris harus menghilangkan sifat lemah lembutnya itu. Chris tidak terima, ia langsung membuka berangkasnya dan mengeluarkan uang dan mengatakan bahwa sejak lama ia sudah menghadapi apapun serta tidak lagi merasa takut. Chris kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Banba untuk memperlancar ide bagus yang telah Banba sampaikan sebelumnya. 1 minggu kemudian, di Tokyo Niziazabu, terlihat Takura sedang minum di sebuah bar kecil yang tampaknya hanya bisa dimasuki oleh anggota. Takura menanyakan sosok yang ia sebut sebagai tuan kepada pelayan. Pelayan tersebut menjawab bahwa tuan sedang sakit flu. Takura berpikir bahwa sangat membosankan minum sendirian. Namun bagaimanapun ia harus bersabar dan menuruti Jogasaki. Setelah kesepakatan selesai, ia bisa kembali bersenang-senang sepuasnya. Tak lama kemudian, seseorang datang menyapanya. Takura mengenali orang tersebut sebagai seorang manajer yang menanyakan apakah uang tunainya sudah disiapkan. Ternyata manajer itu adalah mantan manajer dari klub yang tempat dulu Daichi pernah bekerja paruh waktu, yaitu Matsumoto. Takura menyindir bahwa saat ini ia sudah bukan manajer lagi, melainkan mantan manajer, karena klub paruh telah bangkrut akibat kebakaran yang baru-baru ini terjadi. Mendengar itu, Matsumoto tiba-tiba bersujud dan memohon agar diberi waktu. Takura hanya tersenyum karena ia sudah menduga Matsumoto akan mengatakan hal tersebut. Takura lalu bertanya bagaimanapun juga utang Matsumoto kepadanya sangatlah besar dan harus segera dilunasi. Matsumoto yang putus asa berjanji bahwa bulan depan ia pasti akan melunasinya. Kebetulan Takura sedang sangat bosan saat itu dan membutuhkan hiburan. Ia pun menyuruh pelayan membawakan Anmando Gold dan menumpahkan minuman itu ke kepala Matsumoto yang masih bersujud di hadapannya. Setelah itu, Takura menyuruh Matsumoto menjilati minuman yang tumpah di lantai dan mengatakan bahwa ia akan mengurangi utang Matsumoto jika ia melakukannya. Untuk setiap botol yang tumpah dan berhasil ia jilat serta habiskan, Takura akan memberikan pengurangan sebesar 200.000 yen. Matsumoto tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan dihina sejauh ini, namun ia tetap terdiam. Namun tiba-tiba saja seorang menerobos masuk. Takura terkejut karena bagaimanapun tempat itu adalah area khusus member dan tidak boleh dimasuki sembarang orang. Ternyata orang yang masuk adalah Chris dan Mizuki. Chris mengatakan bahwa ia juga merupakan member dari tempat tersebut. Takura bergumam dalam hati, merasa seolah mengenal wajah pria di depannya. Ia baru teringat bahwa mereka pernah bertemu di sebuah acara dan Go sempat memperkenalkan orang itu kepadanya. Karena merasa kesenangannya terganggu, Takura mengumpat kesal. Sementara itu Chris meminta handuk kepada pelayan dan memberikannya kepada Matsumoto. Takura semakin kesal dan menyuruh Matsumoto pergi. Matsumoto pun pergi, namun dalam hatinya ia merasa seolah pernah melihat Chris di suatu tempat. Singkat cerita, mereka bertiga duduk tenang dan minum bersebelahan. Takura kembali bergumam dalam hati bahwa Chris bukanlah orang yang berbahaya. Ia hanya dianggap Chris sebagai pria playboy dan mas-mas biasa yang beruntung saja karena jackpot kripto. Menurut Takura, Jogasaki hanya terlalu overthinking dalam hal menilai Chris. Chris kemudian bertanya kepada Takura berdasarkan informasi yang ia dapatkan apakah benar Go telah ditangkap polisi. Takura berpura-pura tidak tahu dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menghubungi Go, sehingga ia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama setelah itu, Mizuki meminta izin untuk pergi ke toilet dan meminta pelayan menunjukkan lokasinya. Namun sebelum pergi, Chris memperkenalkan Mizuki kepada Takura. Takura pun langsung sagene melihat anunya Mizuki. Chris memperkenalkan Mizuki dan mengatakan bahwa ia adalah temannya. Menyadari bahwa Takura tampaknya sudah mulai terperangkap, Chris pun menyeringai tipis.
Singkat cerita, Takura dan Mizuki pun mulai mengobrol. Mizuki mengatakan bahwa ia adalah penggemar berat Takura. Ia lalu bercerita bahwa saat ini ia ingin membuka usaha sendiri dan meminta saran langsung dari Takura. Takura dengan percaya diri mulai memberikan wejangan bisnis dan berbagai idenya. Di sela-sela pembicaraan itu, tatapannya beberapa kali berubah nakal. Jelas menikmati keberadaan Mizuki dan tanpa malu mengaguminya. Ketika Takura mengatakan bahwa salah satu bisnisnya telah menghasilkan miliaran yen, Mizuki tampak sangat terkejut. Ia bahkan sempat tanpa sengaja menyentuh lengan Takura. Menyadari hal itu, Mizuki buru-buru meminta maaf, lalu mengalihkan topik dan memesan minuman. Takura kembali melirik Mizuki saat ia minum. Tatapannya tidak lepas, bahkan semakin berani. Ia pun merekomendasikan minuman yang menurutnya cocok untuk Mizuki, sekaligus memamerkan bahwa malam itu ia akan mentraktir semuanya termasuk Chris. Namun Chris menolak dengan tenang. Ia mengatakan ingin minum sendiri saja tanpa ikut bergabung. Akhirnya Takura dan Mizuki pun minum bersama. Takura menantang Mizuki untuk lomba minum. Siapa yang paling banyak minum dialah pemenangnya. Mizuki tidak menolak, bahkan balik menantang. Dari kejauhan, Chris hanya menyeringai, merasa rencananya masih berjalan dengan sangat mulus. Singkat cerita, mereka berdua sudah menghabiskan puluhan botol. Dalam hati, Takura bergumam bahwa minuman yang mereka konsumsi memiliki kadar alkohol yang cukup kuat. Biasanya, wanita yang meminumnya secara berlebihan akan cepat teler. Dan benar saja, Mizuki mulai terlihat mabuk. Ia mengatakan bahwa dirinya mengantuk dan butuh tidur. Tanpa sengaja, ia pun tertidur di pangkuan Takura. Takura berpikir bahwa ia harus segera mencari alasan agar Chris pulang. Namun sebelum ia sempat menemukan alasan, Chris tiba-tiba mengatakan bahwa Mizuki telah kalah. Maka sekarang giliran Chris lah untuk melawannya. Chris menantang Takura untuk duel minum. Takura mengatakan bahwa itu tidak adil karena ia sudah minum terlalu banyak. Dalam hati, Takura mulai kesal. Ia menyangka bahwa Chris juga tertarik kepada Mizuki dan merasa Mizuki seolah telah direbut darinya. Chris mengatakan bahwa jika Takura memang merasa tidak adil, maka ia akan meminum jumlah yang sama terlebih dahulu. Ia pun meminta pelayan membawakan tequila. Takura tidak bisa menolak dan pelayan segera menyiapkannya. Pertandingan pun dimulai. Gelas demi gelas berlalu, namun Chris tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikit pun. Padahal menurut Takura, kadar alkohol minuman itu hampir mencapai 40%. Bahkan Chris terlihat bosan. Ia menyarankan agar mereka mengganti gelas dengan ukuran yang lebih besar. Takura hanya bisa terdiam, melongo melihat betapa kuatnya Chris dalam minum. Singkat cerita, Takura akhirnya hampir muntah dan kehilangan kesadaran. Saat ia terbangun, dirinya sudah berada di sebuah kamar hotel tanpa busana. Ia berusaha mengingat kejadian malam sebelumnya, namun kepalanya kosong. Takura tidak mengingat apapun. Di sisi lain, Chris kini mengawasi Takura melalui monitor CCTV dengan tatapan dingin. Chris berkata bahwa dulu Takura juga mengawasi Daichi dengan cara yang sama, dan Takura tidak akan pernah menyangka bahwa dirinya akan terperangkap dengan metode yang sama, yaitu cara yang dulu pernah menghancurkan hidup Daichi. Tiba-tiba Takura terbangun dan mendapati lengannya dipenuhi luka cakaran, sama seperti yang pernah dialami Daichi tempo hari. Seketika ia teringat pesan Jogasaki yang memperingatkannya untuk menjauhi wanita dan narkoba selama rapat pemegang saham berakhir. Takura pun mulai khawatir jika sampai Jogasaki mengetahui bahwa ia melanggar larangan itu, masalahnya akan menjadi jauh lebih rumit. Ia teringat bahwa Chris berada di sana semalam dan segera menghubunginya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Chris tidak mengangkat teleponnya. Tako yang berada bersama Chris bertanya mengapa ia tidak menjawab panggilan itu. Chris hanya berkata agar dibiarkan saja. Ia ingin melihat Takura kesal dan mengamuk dalam frustasi. Dalam perjalanan menuju kantor, Takura berkali-kali mencoba menghubungi Chris, namun panggilan itu justru tak terjawab, membuatnya semakin tertekan dan emosi. Sesampainya di kantor, para staf terlihat gelisah karena sejak pagi mereka tidak bisa menghubungi Takura. Meski begitu, Takura langsung membentak mereka hanya karena ia tidak berada di kantor sebentar dan mereka sudah panik serta tak mampu mengendalikan situasi. Setelah meluapkan amarahnya, Takura duduk di kursinya dan menatap tumpukan dokumen yang harus segera ia bereskan. Namun pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran bahwa kejadian semalam akan menempatkannya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan.
Tak lama kemudian, Chris akhirnya menelepon balik. Takura langsung menyuruh para staf keluar dari ruangannya, lalu mengangkat telepon itu sambil bergumam kesal karena Chris terlalu lama membalas. Tanpa basa-basi, Chris langsung ke inti pembicaraan. Ia mengatakan bahwa Mizuki meneleponnya tadi pagi dan mengaku bahwa Takura semalam bertindak terlalu berlebihan. Mizuki bahkan curhat pada Chris dan berniat melaporkannya ke polisi. Takura tentu saja terkejut. Ia merasa tidak mengingat apapun, namun tak bisa menyangkal ketika Chris mengatakan bahwa tubuh Mizuki dipenuhi lebam dan luka. Chris menambahkan bahwa jika isu ini sampai menyebar ke publik, ia khawatir harga saham perusahaan Takura akan anjlok. Chris juga mengaku bahwa dirinya memiliki sejumlah saham di perusahaan Takura, dan jika skandal ini meledak, ia pun akan ikut dirugikan. Sebagai solusi, Chris menyarankan agar Mizuki disuap saja supaya mau diam. Awalnya Takura menolak, namun karena Chris mengancam akan menjual seluruh sahamnya demi menghindari kerugian, Takura akhirnya berubah pikiran. Ia pun bertanya berapa memangnya jumlah uang yang dibutuhkan untuk menyuap Mizuki. Chris mengatakan bahwa ia akan menanyakan terlebih dahulu kepada Mizuki lalu menutup teleponnya. Di sisi lain, Chris, Mizuki, dan Oga tengah menonton layar CCTV yang menampilkan Takura yang terlihat sangat frustasi. Oga bertanya apakah pria di layar itu adalah target dan musuh mereka saat ini. Chris bilang jika semua berjalan sesuai rencana, maka langkah mereka akan berjalan dengan lancar. Namun Mizuki tampak ragu. Ia mengkhawatirkan nasib para karyawan perusahaan Takura jika perusahaan itu sampai bangkrut akibat rencana mereka. Tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan dan mengatakan bahwa jika hal itu memang benar-benar terjadi, Mizuki bukanlah orang yang pantas disalahkan. Oga yang melihat pria itu masuk begitu saja langsung menegur dan bertanya siapa dirinya. Mizuki lalu menjelaskan bahwa pria itu adalah Hasegawa, kenalan ayahnya dulu yang kini bekerja di perusahaan Takura. Ia sengaja berada di sana sebagai mata-mata dan telah setuju membantu Chris. Hasegawa mengatakan bahwa ia sudah lama ingin menjatuhkan perusahaan itu, namun tidak bisa melakukannya sendirian. Kebetulan, kini ia menemukan orang-orang yang memiliki visi yang sama dan siap menghancurkan perusahaan tersebut bersama-sama. Merasa semuanya berjalan sesuai rencana, Mizuki berterima kasih kepada Chris dan mengatakan bahwa ia siap meneruskan semuanya sampai akhir sambil melangkah mendekat. Namun Oga langsung menghalangi Mizuki. Ia mengatakan bahwa Mizuki adalah bocil yang menyebalkan dan terlalu polos jika menganggap semua ini mudah. Oga menyarankan agar Mizuki benar-benar bersiap karena setelah ini tantangan mereka jauh lebih berat. Mizuki tidak terima. Ia membalas dengan kesal dan mengatakan agar Oga tidak sok menceramahinya. Ia bahkan menyindir bahwa ia tidak sudi mendengar nasihat dari seorang kriminal yang pernah terjerat kasus korupsi Deng. Mendengar hal itu, urat kemarahan Oga langsung menegang. Mereka pun terlibat cekcok kecil yang membuat suasana di antara mereka menjadi tegang. Chris segera menenangkan Oga dan menyentuh dadanya dan meminta agar ia tetap tenang. Namun sentuhan itu justru membuat Oga salah paham. Dalam benaknya, ia menyangka bahwa Chris lebih memilih dada yang kokoh dan bisa diandalkan daripada dada yang rapuh dan mungil seperti milik Mizuki Dem. Chris hanya berkata bahwa ia akan menyerahkan sisanya kepada Oga sambil memberikan sesuatu yang tampaknya seperti sebuah sampel lalu pergi. Oga terlihat sangat senang, merasa dirinya benar-benar dibutuhkan. Setelah itu, Chris menghubungi Tako dan menanyakan perkembangan rencana. Tako mengatakan bahwa semuanya sudah selesai dan barang tersebut sudah ia serahkan pada Bamba. Saat ini Bamba seharusnya sudah menunggu di mobil. Dan benar saja, Bamba sudah menunggu. Ia menyuruh Chris dan yang lainnya segera masuk ke dalam mobil. Sebelum pergi, Chris menatap gedung pencakar langit di hadapannya dan berkata dalam hati bahwa inilah saatnya melakukan sentuhan terakhir. Singkat cerita, Chris, Mizuki, dan Takura akhirnya mengadakan kesepakatan di sebuah bar privat, tempat yang biasa Takura gunakan untuk nongkrong. Takura datang dengan emosi memuncak. Ia menuduh Chris sejak awal hanya mengincar uangnya lalu menendang kursi dengan kasar. Takura tidak bisa menerima cerita yang dilontarkan oleh Chris karena ia sama sekali tidak mengingat kejadian-kejadian tersebut. Namun setelah Chris memperlihatkan foto-foto sebagai bukti, wajah Takura langsung berubah terkejut. Chris menegaskan bahwa bukti-bukti itu sudah cukup untuk menempatkan Takura sebagai pihak yang bersalah.
Jika kasus ini sampai terbongkar ke publik, saham perusahaan Takura akan menjadi taruhannya. Takura terdiam. Chris lalu melanjutkan bahwa saat ini saham Takura sedang digoyang oleh pihak tertentu. Jika kondisi itu bertepatan dengan munculnya skandal ini dan sahamnya anjlok, maka Chris akan meraup keuntungan yang sangat besar. Dari situlah Takura menyimpulkan bahwa orang yang selama ini mempermainkan saham perusahaannya adalah Chris, dan bahwa Mizuki sengaja disewa untuk menjalankan rencana ini. Takura pun berbalik pada Mizuki dan memintanya berhenti bekerja sama dengan Chris. Ia menawarkan bayaran 10 kali lipat lebih besar sambil mendekati Mizuki dengan niat menghajarnya. Namun Chris langsung menahan Takura dan memperingatkannya agar tidak bersikap tidak sopan terhadap Mizuki. Ia menegaskan bahwa Mizuki adalah orang penting baginya. Selain itu, Chris memperingatkan bahwa tempat ini dipenuhi dengan CCTV dan ia bisa saja menjadikan kejadian barusan sebagai bukti percobaan tindak kekerasan untuk melaporkan Takura. Chris tidak ingin berlama-lama dan langsung ke inti pembicaraan. Ia meminta Takura menyiapkan dana suap sebesar 50 miliar yen dalam waktu 3 hari. Mendengar angka yang tidak masuk akal itu, Takura langsung menolak. Namun Chris tetap tenang. Ia tidak memaksa karena jika uang itu tidak diberikan, ia tinggal melaporkan tindakan Takura terhadap Mizuki dan menjual sahamnya untuk meraih keuntungan besar. Takura yang terdesak akhirnya mengatakan bahwa ia tidak bisa sembarangan menyiapkan uang sebesar itu tanpa alasan yang jelas. Chris lalu memberi saran agar Takura menyetor terlebih dahulu 5 miliar yen. Sisanya bisa dibayar setelah Takura menjual beberapa aset. Bagaimanapun jika proyek Takura berhasil, jumlah itu bukan lagi masalah besar. Setelah mengatakan itu, Chris dan Mizuki pun pergi sambil berjalan beriringan. Dalam perjalanan pulang, Mizuki yang masih dirangkul Chris merasa canggung. Menyadari hal itu, Chris meminta maaf dan memuji akting Mizuki yang menurutnya sangat sempurna. Chris juga mengingatkan bahwa mulai sekarang Takura pasti akan mengawasi setiap gerak-gerik mereka hingga rapat pemegang saham berlangsung. Karena itu, mereka harus ekstra berhati-hati. Sementara itu, kata-kata Chris saat melindunginya terus terngiang di kepala Mizuki. Terutama saat Chris mengatakan bahwa Mizuki adalah orang yang sangat penting baginya. Di sisi lain, Takura yang masih diliputi kegelisahan melampiaskan amarahnya di klub. Ia mengamuk dan menghancurkan beberapa barang. Merasa dirinya diremehkan oleh Chris. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Entah apa rencananya, namun Takura berniat menunjukkan kepada Chris siapa dirinya karena telah berani meremehkan seseorang bernama Takura. Ia pun kemudian melepon seseorang dan meminta agar masalah ini dirahasiakan dari Yogasaki. Dan Takura mengatakan bahwa ia berencana menculik seseorang. 3 hari kemudian, tepat di hari kesepakatan, Chris menelepon Takura untuk menanyakan apakah uangnya sudah disiapkan. Takura menjawab bahwa semuanya sudah siap dan akan segera ditransfer. Namun ia menambahkan satu syarat. Uang 5 miliar yen itu baru akan disetorkan setelah Chris menandatangani sebuah dokumen. Chris memahami maksudnya dan menyetujui untuk menemui Takura di bar 1 jam kemudian. Setelah telepon ditutup, Takura tersenyum puas. Ia merasa telah memenangkan permainan dan menganggap Chris benar-benar bodoh. Takura lalu meninggalkan kantornya. Di saat yang sama, Hasegawa menghampirinya dan memberitahu bahwa rapat darurat Dewan Direksi akan segera dimulai 1 jam lagi. Takura dengan santai mengatakan bahwa rapat itu tetap bisa berjalan tanpa kehadirannya. Menurutnya itu hanyalah rapat dewan kecil yang bisa ditangani oleh para staf rendahan seperti Hasegawa Dem. Ia pun melemparkan tumpukan dokumen ke lantai dan pergi meninggalkan Hasegawa. Saat berjalan menuju lift, Takura menelepon seseorang dan menyebut lokasi serta koordinatnya. Hasegawa yang mendengar percakapan itu kemudian memungut dokumen yang berserakan itu dan terkejut saat melihat isinya. Itu adalah agenda rapat dewan yang memutuskan untuk pemecatan atau pemutusan kontrak dari CEO. Cerdas nih si Hasegawa. Sesampainya di depan kantor, Takura sudah dijemput oleh beberapa pria berkacamata hitam, orang-orang yang sebelumnya ia hubungi. Mereka bersiap berangkat menuju tempat yang telah disepakati. Wajah Takura tampak penuh semangat, seolah tak sabar untuk segera bertemu dengan Chris. Di tempat lain, Chris yang entah bagaimana telah diculik oleh orang-orang suruhan Takura akhirnya tersadar. Ia perlahan membuka mata dan mendapati dirinya terikat di sebuah ruangan tertutup. Di hadapannya berdiri beberapa pria berjas, bertubuh besar dan berkacamata hitam.
Tak jauh dari sana, Mizuki juga sadar. Dengan nada bingung dan marah, ia bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Saat itulah mereka menyadari bahwa Takura telah berdiri di hadapan mereka. Takura menatap keduanya dengan ekspresi sinis. Ia mengatakan bahwa Chris dan Mizuki telah bertingkah sok jago dan berani mengancamnya. Karena itulah ia memutuskan untuk menculik mereka berdua. Tatapan Takura kemudian beralih kepada Mizuki. Masih penasaran dengan kecantikan Mizuki, ia mendekat dan mengatakan bahwa Mizuki tetap terlihat cantik meski dalam kondisi seperti itu. Mizuki menahan amarah dan membalas dengan tajam. Ia bertanya apakah beginikah cara kotor yang biasa Takura lakukan, lalu mengatakan bahwa Takura seharusnya merasa malu. Mendengar perkataan itu, Takura terdiam sejenak. Setelah itu ia menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk Machiavellisme. Naon dia tak? Yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Ia tak merasa bersalah sedikit pun karena menurutnya sifat seperti itulah yang wajib dimiliki oleh seorang manajer. Sambil menyentuh Mizuki, Takura berkata bahwa jika Mizuki ingin belajar dunia bisnis, ia harus membuang sifat naifnya itu. Pintar saja tidak cukup, dan Mizuki seharusnya belajar darinya. Mizuki langsung memberontak saat Takura menyentuhnya. Takura dengan kasar menjambak rambut Mizuki dan menyuruhnya sadar akan posisinya sekarang. Tangannya masih bergerak sesuka hati membuat Mizuki semakin tertekan. Saat itulah Chris yang sudah sadar dari tadi akhirnya berbicara. Dengan nada dingin ia memerintahkan Takura untuk menjauhkan tangannya dari Mizuki. Takura langsung kesal menyadari bahwa Chris ternyata tidak benar-benar pingsan. Chris kemudian mengatakan bahwa rekan-rekannya saat ini sudah berada di luar. Ia juga mengingatkan Takura bahwa Takura sebenarnya berada dalam masalah besar yang sama dengannya. Merasa tertarik dengan ucapan itu, Takura bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan Chris. Chris tidak langsung menjawab, ia hanya bertanya jam berapa sekarang. Lalu mengatakan bahwa sepertinya sudah mendekati pukul 4 sore. Tepat setelah itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Chris berkata bahwa jika panggilan itu tidak segera diangkat, rekan-rekannya di luar akan segera membocorkan semua informasi mengenai kejadian semalam kepada publik. Awalnya Takura tidak menggubris dan menertawakan ancaman itu, menyebutnya sebagai trik murahan. Namun Chris kembali mengingatkan bahwa jika telepon itu sampai berhenti berdering, maka hidup Takura akan berakhir. Dengan raut wajah kesal, Takura akhirnya mengangkat telepon tersebut. Ia menjelaskan situasi yang sedang terjadi dan memperingatkan agar penelepon tidak bertindak gegabah karena nyawa Chris berada di tangannya. Penelepon itu adalah Tako. Ia menanyakan keadaan Chris dan Chris menjawab bahwa mereka saat ini tengah diculik oleh Takura. Mendengar itu, Tako mengancam akan datang dan menghajar mereka semua sekaligus menanyakan lokasi mereka. Chris menenangkannya bahwa mereka baik-baik saja dan meminta Tako untuk tidak khawatir. Tako lalu menyebutkan bahwa rapat pemegang saham akan segera dimulai 2 minggu lagi dengan nada penuh kekhawatiran. Chris kemudian menutup telepon dan berkata bahwa semuanya sudah sesuai dengan rencana, jadi Tako tidak perlu melakukan apapun. Karena Chris tidak membocorkan informasi apapun, Takura semakin kesal dan langsung menghantam wajah Chris. Takura tidak mengerti mengapa Chris masih terlihat tenang. Bagaimanapun juga situasi saat ini sepenuhnya menguntungkan dirinya. Ia yakin Chris dan Mizuki tidak akan bisa menggagalkan rencananya. Bahkan Takura merasa senang membayangkan Chris akan mengalami kerugian besar akibat menjual sahamnya. Dalam benaknya Takura membayangkan hidup mewah yang akan segera ia jalani kembali. Bersenang-senang tanpa batas, termasuk dengan barang-barang haram itu. Sebelum pergi, Takura melemparkan uang sebesar 300 juta yen sebagai uang bela sungkawa, lalu meninggalkan Chris dan Mizuki begitu saja. 2 minggu berlalu. Dalam hati Takura bergumam bahwa ia tak menyangka bocah-bocah ingusan itu sempat membuatnya merasa terancam. Namun kini ia kembali percaya diri, merasa mampu menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan Jogasaki. Takura pun berangkat ke kantor dengan penuh keyakinan. Saat rapat akan dimulai, ia terkejut ketika melihat Mizuki sudah duduk di antara para peserta rapat. Perasaan tidak enak langsung menyelimuti pikirannya. Ketika layar presentasi menyala, Takura semakin terpukul. Rapat yang sedang berlangsung ternyata adalah rapat untuk melengsarkannya dari posisi CEO terkait insiden yang terjadi baru-baru ini.
Takura berteriak marah dan menuntut penjelasan dari semua orang yang hadir. Di sudut ruangan, Chris hanya berdiri sambil menyaksikan semuanya dengan ekspresi puas. Segalanya telah berjalan persis seperti yang ia rencanakan.